BTTH Kaisar Api, episode 223. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada saat ini, para pemimpin pasukan Paviliun Dupa Terbakar, yang terletak beberapa kilometer jauhnya dari bukit, berkumpul dan tampak tengah mendiskusikan sesuatu. Sepertinya ada pertempuran dahsyat di perbukitan di depan. Saat ini, Mu Feng berkata pelan. Jelas dengan metode yin yang-nya yang kuat, bahkan dari jarak sejauh itu, dia samar-samar bisa merasakan sesuatu. Aku juga merasakannya. Sepertinya pertempuran yang sangat dahsyat terjadi di depan mataku, karena aku merasakan fluktuasi pertempuran yang sangat panas, dan ada satu hal yang sangat kukenal. Auranya bahkan agak mirip aura kakak seniorku, Mu Tianyuan, tapi hanya itu. Terlalu jauh, aku tidak yakin. Pada saat ini, Qin Xin juga berbicara perlahan. Qin Xin diterima langsung sebagai murid oleh King Lao, wakil kepala kuil Tiandian, sehingga dia dapat dianggap sebagai orang dari kuil Tiandian, dan dia secara alami sangat akrab dengan aura kakak senior Mu Tianyuan. Kau tidak mungkin salah merasakannya, kan? Energi hantu di depanmu terlalu besar, dan dampaknya pada persepsi terlalu besar, mengapa aku tidak merasakannya? Pada saat ini, beberapa tokoh kuat lainnya juga berbicara, dan yang berbicara saat ini adalah Wang Chen, kakak senior kelima dari aula bawah, Wang Chen. Kekuatan Chen saat ini juga telah sepenuhnya mencapai kesempurnaan Kaisar Do Bintang 6. Dapat dikatakan bahwa dia adalah sekelompok orang kuat di Paviliun Dupa Terbakar. Aku juga menyadarinya. Pada saat ini, kakak ketiga Istana Bumi, Zhang Wumeng, juga melihat ke kejauhan dan berbicara perlahan. Aku juga, kata Xing Yu, kakak keempat dari Earth Hall. Kakak keempat dari Aula Bumi telah melangkah ke tahap setengah langkah Kaisar Do Bintang 7, sementara kakak ketiga Zhang Wumeng telah melangkah ke tahap awal Kaisar Do Bintang 7 yang sebenarnya. Di antara kelompok orang ini, keduanya adalah yang paling kuat. Kalau begitu, aku akan pergi melihat-lihat. Kalian tetap di sini dan pimpin pasukan besar Paviliun Pembakaran Dupa kita. Sesaat kemudian, Mu Feng berbicara langsung. Terlalu berbahaya, bahkan aku pun terganggu oleh aura itu. Kau pergi sendiri, aku tidak nyaman. Begitu Mu Feng selesai berbicara, Zhang Wumeng menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bertanggung jawab atas keselamatan murid-murid ini, jadi dia sama sekali tidak akan membiarkan siapapun pergi. Akan berbahaya jika membiarkan siapapun pergi. Jangan khawatir, meskipun aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku masih bisa melarikan diri. Dan orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling sedang memperhatikan kita tidak bisa memisahkan terlalu banyak kekuatan. Aku akan segera datang. Setelah Mu Feng selesai berbicara, ia segera menyembunyikan napasnya dan menuju ke arah bukit. Semuanya waspada. Begitu menemukan masalah, segera laporkan. Saat Mu Feng pergi, serangkaian perintah juga disusun oleh Ling Xuan dengan tertib. Pada saat ini, di atas bukit, Xiao Yan dan kelompoknya menjadi tenang setelah mengalahkan anggota keluarga kerajaan Xuanling. Kakak senior, apakah kamu baik-baik saja? Di balik tirai cahaya, Xiao Yan dan yang lainnya juga bertanya perlahan. Hei, kami baik-baik saja. Saat pertama kali memasuki Sungai Darah, karena formasi teleportasi terpisah darimu, aku langsung pergi mencari harta karun. Saat berburu binatang iblis, aku dimanfaatkan oleh keluarga kerajaan Xuanling, Ertian dan Santian. Dengan situasi saat ini, kata kakak senior Mu Tianyuan sambil tersenyum. Tidak apa-apa, bagaimana dengan pasukan besar Paviliun Pembakaran Dupa kita? Xiao Yan tampak memikirkan sesuatu dan bertanya. Jangan khawatir tentang ini. Untuk mencegah keluarga kerajaan Xuanling menyerang pasukan besar kita, di antara mereka, ada Kaisar Do Bintang 7 tahap awal dan Kaisar Do Bintang 7 setengah langkah yang kuat. Meskipun tidak sehebat kita, mereka berada di Sungai Darah terlebih dahulu. Lantai pertama sudah cukup untuk melindungi diri. Mu Tianyuan sepertinya menyadari kekhawatiran Xiao Yan, kata Mu Tianyuan. Hehe, masih saja kakak yang punya hati. Namun, pertempuran melawan keluarga kerajaan Xuanling akan berlangsung sengit dalam waktu dekat. Saat itu tiba, kuharap kakak akan memikul kendali pasukan yang besar. Lagi pula, aku tidak pandai memimpin pertempuran orang lain seperti itu. Jika aku memimpin secara acak, itu akan merugikan mereka. Xiao Yan menyeringai. Baiklah, di antara murid-murid Paviliun Fenxiang dan keluarga kerajaan Xuanling, selain para ahli tingkat atas, kita bisa menangani yang lain. Mu Tianyuan mendengar kata-kata itu dan tahu bahwa Xiao Yan tidak sengaja mengelak, tetapi sebenarnya tidak pandai dalam hal itu.
Jangan khawatir, Xiao Yi dan aku sendiri yang akan menghadapi para petinggi keluarga kerajaan Xuanling itu, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Adik kecil, kapanpun, jangan lupa ada kita. Meskipun kekuatan kami tidak sekejam milikmu, aku, pria terhormat dari Paviliun Fenxiang, selalu takut pada kata-kata itu, kata Mu Tianyuan tanpa ekspresi. Ya, Xiao Yan juga mengangguk dengan berat. Ah, adik perempuan kita masih punya pedang pendek seperti ini. Sepertinya ketika Xiao Yan mengatakan ini, satu-satunya perempuan di antara 7 orang di aula itu langsung tertawa. Jelas, dia menyadari dari situasi tadi. Ada semacam hubungan samar antara Mu Yingying dan Xiao Yan. Melihat Luan Yu terus-menerus mengobrol dan tertawa bersama Xiao Yan, bahkan Mu Yingying, yang selalu acuh tak acuh, memancarkan sedikit rasa dingin di mata indahnya. Ada beberapa hal yang perlu kau pegang dan perjuangkan sendiri. Kalau tidak, sayang sekali kalau kau melewatkannya. Luan Yu juga menatap Mu Yingying dan berkata penuh arti. Batuk. Kalau begitu, saat kita membahas tanah api suci, kita akan mencari pasukan besar. Untuk meredakan rasa malunya, Yan Qi terbatuk beberapa kali dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Awalnya, adik perempuanku yang konyol ini telah berjanji untuk pergi bersamanya setelah kompetisi sekte, tetapi melihat penampilannya, aku khawatir segalanya tidak akan sesederhana itu. Di mana tanah api suci ini? Saat Yan Qi membuka mulutnya, mata semua orang sedikit tertuju padanya. Meskipun Yan Qi tidak dapat menggunakan kekuatannya sendiri sekarang, keakrabannya dengan Sungai Darah mungkin jauh lebih kuat daripada murid-murid mereka. Tanah api suci, di area inti Sungai Darah, juga merupakan tempat di mana kakak senior Yintong jatuh, kata Yan Qi dengan sedikit penyesalan dan rasa lapar. Kakak senior Yintong, gumam Xiao Yan setelah mendengar ini. Dia adalah legenda Paviliun Dupa terbakar kita, dan dia bahkan lebih bangga lagi, tapi aku tidak tahu kenapa waktu lalu, kata Mu Tianyuan dengan penuh emosi. Kakak tertua, melihat penampakan ini, beberapa orang di Tiandian buru-buru mengucapkan kata selamat. Ada rumor di dunia luar bahwa hampir semua murid Paviliun Fenxiang kita gugur terakhir kali, semua karena kakak senior Yintong, tapi aku tidak percaya, kata Mu Tianyuan langsung. Karena aku tidak percaya, maka kali ini, kita tidak hanya akan membersihkan kebencian lama dan baru yang ditimbulkan oleh keluarga kerajaan Xuanling kepada kita, tetapi juga mengungkap rahasia ini secara menyeluruh dan memberikan keadilan kepada kakak senior. Xiao Yan langsung menopang bahu kakak senior Mu Tianyuan, lalu tersenyum. Kau, Mu Tianyuan tercengang oleh perilaku Xiao Yan. Jelas, adik junior ini bahkan tidak bertanya apa-apa, dia hanya mempercayai kata-katanya sendiri. Oke, punya ambisi. Selanjutnya, aku akan memberitahumu apa yang perlu kau perhatikan kali ini di tanah api suci. Melihat ini, Yan Qi tak kuasa menahan perasaan lega. Kali ini, tanah api suci berada di area inti Sungai Darah. Tanah api suci akan dibuka setiap 100 tahun. Aku tidak tahu apa yang terjadi di kompetisi sekte sebelumnya. Pasukan besar Paviliun Pembakaran Dupa memasukinya, jadi sangat sedikit orang yang tahu situasi spesifiknya. Dan negeri api suci, tentu saja, memiliki keberadaan api suci, tetapi sesuatu seperti api suci dapat dikatakan sebagai sesuatu yang hanya bisa diikuti dan tidak bisa dipaksakan. Tapi ada satu hal yang ingin kuingatkan padamu, aku cukup beruntung bisa memasuki tanah api suci, dan tanah api suci itu tampaknya sangat tidak rata. Dengan kata lain, tanah api suci pernah memiliki aura ras alien. Suara Yan Qi bagaikan suara yang memukau, mengejutkan semua orang. Ada aura ras jahat asing di negeri api suci. Xiao Yan tak kuasa menahan cemberut mendengar kabar ini. Api suci, bisa dibilang Xiao Yan sangat membutuhkannya. Karena mengolah teknik kultivasi Feng Jue, Xiao Yan hanya bisa melahap api suci seperti yang dilakukannya saat ia berada di jalan besar Doqi, sehingga ia bisa mendapatkan kekuatan yang mencengangkan. Namun, sesuatu seperti api suci adalah sesuatu yang tidak dapat ditemukan. Siapapun yang menemukannya sudah cukup untuk dianggap beruntung selama 3 kehidupan, apalagi orang seperti Xiao Yan yang ingin melahap api suci. Meskipun saya tidak bisa yakin, ada kemungkinan besar itu tidak salah, kata Yan Qi. Kalau begitu, aku khawatir itu akan merepotkan. Aku khawatir keluarga kerajaan Xuanling sekarang telah disusupi oleh klan iblis darah, dan tanah api suci ini mungkin memiliki kekuatan klan jahat asing, aku khawatir akan ada hubungan antara keduanya. Pada saat ini, Xiao Yi yang selalu pendiam tak dapat menahan diri untuk berkata. Keluarga kerajaan Xuanling berkolusi dengan suku-suku jahat di luar wilayah. Setelah kembali kali ini, mereka harus memberitahu para petinggi sekte, lalu menghukum mereka dengan setimpal, kata Mu Tianyuan. Lupakan saja, sekarang bukan saatnya memikirkan masalah ini.
Kita pergi ke pasukan besar dulu, lalu ke tanah api suci untuk membicarakannya. Xiao Yan berpikir sejenak, lalu berbicara sedikit. Ya, tapi sungai dewa yang tak terbatas ini begitu besar, bagaimana aku bisa menemukannya? Xiao Yi setuju dan bertanya dengan lemah. Kita punya koneksi dengan pasukan besar, jadi mudah saja. Setelah Mu Tianyuan selesai berbicara, ia hendak mengambil sesuatu dari tangannya dan langsung berkata, "Wei Hao, keluar." Tepat ketika Mu Tianyuan hendak bertindak, Xiao Yan tiba-tiba berteriak di balik sebuah batu di bukit. "Hehe, Xiao Yan, itu benar-benar kamu." Setelah memastikan sumber suara itu, Mu Feng muncul dan berkata dengan gembira, "Mu Feng, bukankah kau dari pasukan besar?" Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya ketika melihat rekan yang dikenalnya itu muncul dari balik batu. "Pasukan utama kita telah tiba di bukit ini, 1000 meter jauhnya. Kami merasakan suasana yang familiar, jadi kami mengirim saya untuk melihatnya," kata Mu Feng sambil tersenyum. "Karena pasukan besar telah tiba, ayo kita pergi." Xiao Yan tersenyum ketika mendengarnya. Begitu suara semua orang mereda, mereka segera mengikuti Mu Feng di sepanjang jalan, mengobrol dan tertawa, serta bertemu dengan pasukan utama Paviliun Fenxiang. Ketika para elit Paviliun Fenxiang dan pasukan besar berkumpul, mereka bergerak menuju area inti Sungai Darah, Api Suci. Lokasi tanah pun menyatu, dan berkat kehadiran para elit Xiao Yan dan rombongannya di sepanjang jalan, mereka tidak bersembunyi, melainkan bergerak maju dengan gagah berani. Pada saat yang sama, tempat-tempat lain perlahan-lahan berlomba menuju tanah Api Suci. "Kakak senior, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Di sudut gelap Sungai Darah, sekelompok besar orang perlahan muncul di sini, dan para pemimpin dikelilingi oleh mereka, jelas sedang merencanakan sesuatu. Sungai Darah saat ini penuh dengan hantu, dan orang-orang di keluarga kerajaan Xuanling, entah kenapa, telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Sosok terkemuka itu berbicara perlahan, dengan sedikit keraguan dalam suaranya. "Kakak senior, aku khawatir kita harus lebih berhati-hati kali ini. Lagi pula, para saudari senior di sekte yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte terakhir kali tidak ikut," kata wanita itu perlahan, suaranya sangat ringan. Dua orang yang memimpin tentu saja Wudu dan Linzu, kakak beradik senior dari sekte racun. Kekuatan Wudu telah mencapai tahap akhir Kaisar Do Bintang 7, dan kekuatan Linzu juga hampir setengah langkah dari Kaisar Do Bintang 7. Ya, pertemuan 4 hari keluarga kerajaan Xuanling, setelah memasuki alam Sungai Darah, cukup beruntung untuk melawan pertemuan hari keempat mereka. Mereka sangat kuat, tetapi auranya juga sangat aneh. Saya khawatir satu-satunya rencana sekarang adalah pergi ke tanah api suci dulu. Saat bertemu orang-orang Paviliun Fenxiang dan Paviliun Wanhua, Anda pasti akan berdiri bersama mereka, kata Wudu sambil berpikir. "Kakak senior, kenapa begini?" tanya Linzu dengan bingung. "Dengan informasi dari keluarga kerajaan Xuanling, wajar saja jika kita mengetahui urusan antara ketiga kekuatan kita. Oleh karena itu, dengan adanya perselisihan yang begitu besar antara Paviliun Fenxiang dan keluarga kerajaan Xuanling, anggota keluarga kerajaan Xuanling pasti tidak akan membiarkan kita pergi, jelas 5 racun." "Baiklah, aku tahu, kakak senior, ayo pergi." Linzu mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata itu. Entah kenapa, ketika mendengar bahwa kakak senior pernah bertarung melawan keluarga kerajaan Xuanling di hari keempat, bayangan Xiao Yan langsung terlintas di benak Linzu. Meskipun Linzu dan Xiao Yan belum bertemu secara resmi, menurut informasi, Linzu juga sangat menantikan murid baru yang luar biasa dari Burning Incense Pavilion ini. Semoga orang ini bisa sedikit meningkatkan peringkat Pavilion Fenxiang kali ini. Setelah Lin Chu selesai berbicara, dia langsung memimpin tim dengan 5 racun di depan ratusan orang. "Para suster Paviliun Wanhua, kali ini, kami tidak ingin meraih peringkat tinggi, tetapi jika memungkinkan, kami berharap dapat membantu Paviliun Fenxiang." Saat itu, di antara rombongan besar Paviliun Wanhua, suster senior pertama, Xiuqi, berkata kepada suster di belakang. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kakak senior. Para saudari di belakang tentu saja tahu tentang urusan antara 3 sekte di bawah kekuasaan mereka, sehingga saat ini, hubungan antara Paviliun Fenxiang, Paviliun Wanhua, dan sekte racun menjadi sangat rileks. "Kalau begitu, ayo pergi. Tanah api suci, ini akan menjadi medan perang terakhir. Teman-teman Paviliun Fenxiang, kuharap kalian tidak mengecewakan." Setelah Xiuqi selesai berbicara, ia langsung ditemani beberapa murid dan berkumpul menuju tanah api suci. "Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Song Yue, yang sedang membawa pedang di punggungnya di tempat lain, bertanya. "Hei, Feng Lin, bagaimana kalau Wan Jianmen kita bergabung dengan aula kuno sunyi milikmu?"
Saat itu, Jian Xin, kakak senior Wan Jianmen, berkata perlahan. Bergabung, kakak tertua Feng Lin, yang memimpin di istana kuno yang sunyi, juga sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Beberapa orang dari keluarga kerajaan Xuanling, sejak berakhirnya kompetisi sekte sebelumnya, aku tidak tahu mengapa kekuatan mereka meroket. Aku punya firasat, sepertinya tujuan mereka bukan hanya api suci. Dan ada aura yang sangat misterius di dalam tubuh mereka. Jadi jika kedua kekuatanku bersatu, bukan hanya keselamatan, tetapi juga tempat-tempat lain akan terjamin. Analisis Jian Xin lugas. Kakak senior, jangan ragu, kakak senior Jian Xin benar. Keluarga kerajaan Xuanling akhir-akhir ini sangat mencurigakan. Aku khawatir ada konspirasi, dan ada ratusan pengikut sekte di belakang kita. Feng Hong, yang berada di samping Feng Lin, tak kuasa menahan diri untuk berkata. Kalau begitu, ya sudah. Bersiaplah dan menuju ke tanah api suci. Kali ini, aku ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga kerajaan Xuanling. Kata Jian Xin, dan setelah berbicara tentang kedua orang kuat itu, mereka pun menuju ke tanah api suci. Selain sekte-sekte super ini, Solomon, Pil Valley, Puppet Mansion, dan banyak kekuatan lainnya juga sedang menuju ke tanah api suci. Mereka tahu bahwa harta karun lain di Sungai Darah terlalu banyak dibandingkan dengan tanah api suci. Mudah saja. Dan dengan begitu banyak kekuatan yang bergerak menuju tanah api suci di antara sungai-sungai darah, tanah api suci juga menjadi hidup. Di area inti sungai darah, langit gelap sepanjang hari, dan di permukaan tanah, warnanya berbeda, yang jelas dipengaruhi oleh pertempuran sebelumnya. Di daratan, terdapat jurang-jurang, dan di antara jurang-jurang itu, satu demi satu runtuh. Senjata-senjata tertinggal, dan orang-orang dapat melihat sekilas bahwa telah terjadi banyak pertempuran yang cukup mencengangkan di sini. Dan di angkasa ini, sebuah dataran tinggi memancarkan gelombang yang sangat berapi-api, dan di bawah gelombang berapi-api itu, banyak orang dapat mencium aroma napas yang agak berapi-api, dan ada banyak sekali orang di dalamnya. Bayangkan api suci itu, kakak laki-laki, kakak kedua dibunuh oleh Xiao Yan. Tak lama kemudian, di keluarga kerajaan Xuanling, Tianhong dan Qi Haoqing baru saja kembali ke base camp selama 3 hari. Mereka semua tahu betapa kejamnya orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan mereka dan tidak mengakui keenam kerabat mereka. Apakah Xiao Yan lagi? Tiangan berpakaian abu-abu sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata itu. Kakak, orang dari paviliun pembakaran dupa ini terlalu licik. Bahkan jika kakak kedua menggunakan kekuatan itu pada akhirnya, mereka tetap akan dilenyapkan sepenuhnya oleh mereka. Balas dendam ini harus dibalaskan. Jejak niat membunuh yang sangat kejam muncul dari murid-murid Zhong Tianhong selama 3 hari. Untuk saat ini, mari kita tunggu tanah api suci lewat. Jangan khawatir, kali ini, bukan hanya orang-orang dari paviliun Fenxiang yang tidak bisa melarikan diri, tetapi para ahli dari sekte lain juga tidak bisa melarikan diri. Karena merekalah yang akan menjadi makanan untuk hal itu pada akhirnya. Setelah Tiangan selesai berbicara, ia tiba-tiba tersenyum tipis. Paviliun Fenxiang sekarang memiliki 2 api suci, jadi berhati-hatilah. Qi Haoqing tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata perlahan. Kali ini, api suci pasti akan dimenangkan. Dan di negeri api suci, masih ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Setelah Tiangan selesai berbicara, ia menjadi orang pertama yang tenang, matanya tertuju pada api yang membakar di langit. Kita tunggu saja. Ketika para ahli dari sekte lain datang, inilah saatnya untuk membukanya. Tiangan tahu bahwa ini adalah pintu masuk ke tanah api suci, tetapi kekuatan segel di pintu masuk itu sangat dahsyat. Para ahli yang mengumpulkan banyak sekte super mungkin tidak akan mampu menembusnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Apakah itu tempat api suci di antara sungai darah? Konon, Shengyan adalah eksistensi atribut api terkuat di dunia. Jika kau mendapatkannya secara beruntung, aku khawatir kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Hei, api suci memang bagus, tapi jangan lupa, sekarang ada begitu banyak ahli yang mengincar mereka, kurasa kita tidak ada hubungannya. Bisik-bisik terus terdengar di antara kerumunan besar itu. Orang-orang dari Wan Jianmen telah tiba. Setelah beberapa saat, Tianhong yang selalu pendiam tidak dapat menahan diri untuk berkata. Bum bum bum, tepat saat Tianhong selesai berbicara, di langit, satu demi satu energi pedang yang dahsyat tiba-tiba bergema. Kemudian, di atas energi pedang yang dahsyat itu, kerumunan yang padat tiba-tiba muncul. Ini adalah kepala sekte super, Wan Jianmen. Tentu saja, apa ini? Penguasaan ilmu pedang murid-murid Wan Jianmen tak tertandingi, kata beberapa tokoh dengan nada yang cukup menarik. Yah, jumlah muridnya sepertinya kurang tepat. Detik berikutnya, Tiangan yang pendiam berkata sambil menatap kemunculan tiba-tiba pasukan Wan Jianmen.
Kapan orang-orang dari Aula Gurun Kuno berkumpul dengan orang-orang dari Wanjianmen? Menarik, tatapan Tiangan tajam, dan setelah beberapa tarikan napas, ia menyadari perbedaannya dan berkata, "Orang-orang terkutuk ini." Ketika Tianhong melihat orang-orang ini, pupil matanya pun menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Awalnya, mereka mengepung beberapa orang dari Wanjianmen. Jika bukan karena orang-orang dari istana kuno yang diam-diam menembak, saya khawatir Wanjianmen sekarang tidak akan ada lagi. Bersatu, mari bersatu. Ketika saatnya tiba, kalian akan memasuki tanah api suci dan membunuh mereka tanpa sadar. Sama saja seperti membunuh Yin Tong di awal. Tiangan juga tahu bahwa ini adalah akibat dari tindakan Tianhong yang tidak menguntungkan, tetapi dia berkata dengan ringan, jelas sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Seorang pria dari keluarga kerajaan Xuanling. Pria berbaju abu-abu di kepala seharusnya menjadi pemimpin keluarga kerajaan Xuanling kali ini. Konon, orang ini berhasil selamat dari malapetaka kematian Kaisar Do Bintang 8, sehingga melahirkan kekuatan kematian. Kekuatannya telah mencapai batas sungai darah di tahap awal Kaisar Do Bintang 8. Begitu muncul, kedua pemimpin itu tiba-tiba berbicara. Mari kita selangkah demi selangkah. Meskipun orang ini sangat kuat, kita, Sekte Super, tidak akan berani melakukan hal yang merugikan, kata kakak tertua Feng Lin dari Aula Kuno yang sunyi perlahan. Sungguh. Namun, berdasarkan hubungan antara keluarga kerajaan Xuanling dan Paviliun Fenxiang di masa lalu, aku khawatir kali ini nasib Paviliun Fenxiang juga akan. Jian Xin mengangguk sedikit, seolah memikirkan sesuatu. Belum tentu. Lagi pula, ada orang mesum bernama Xiao Yan di Paviliun Fenxiang. Dan tahukah kau, 4 kongregasi surgawi Kaisar Xuanling kini hanya memiliki kongregasi surgawi agung dan kongregasi 3 langit. Sedangkan kongregasi surgawi kedua dan 4 kongregasi surgawi, keduanya hilang. Menurut dugaanku, ini sepertinya ada hubungannya dengan Paviliun Dupa Terbakar, kata Feng Lin Zaidu, kakak laki-laki Aula Kuno yang sunyi. Ayo turun dulu. Ketika sekte super lainnya tiba, itu akan menjadi waktu untuk membuka tanah api suci, dan kemudian di mana situasi hidup dan mati yang sebenarnya akan terjadi. Warga Paviliun Wanhua dan sekte racun juga bersatu. Tepat setelah warga Wanjianmen dan Aula Kuno sunyi menetap, sesosok perlahan muncul di kejauhan. Sisa-sisa Paviliun Dupa Terbakar adalah rekan-rekanku. Kalian akan selalu membayar harganya. Saat Tiangan melihat tim ini, ada juga niat membunuh yang mencengangkan di matanya. Dan dengan kedatangan tim-tim ini, ruang di luar tanah api suci Sungai Darah pun dipenuhi bau mesiu yang tak biasa menyengat. Saat ini, saya khawatir hanya ada Paviliun Dupa Terbakar. Paviliun Fenxiang adalah protagonisnya, kau tidak boleh demam panggung, kan? Beberapa orang dengan penglihatan yang baik menemukan bahwa sekte-sekte besar yang hadir telah berkumpul, dan sekarang hanya ada Paviliun Fenxiang. Kakak, orang dari Paviliun Fenxiang itu, apa dia tidak takut pada kita dan mundur? Tianhong tak kuasa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Haha, bukankah itu akan terjadi? Tepat saat suara Tianhong yang penuh tanya itu menghilang, Tiangan, yang sedari tadi memejamkan mata, membuka pupilnya sedikit. Tiba-tiba, gelombang api muncul di luar tanah api suci, perlahan menyebar. Selain fluktuasi yang berapi-api, orang-orang di Paviliun Dupa Terbakar juga tiba seperti yang dijanjikan. Sepertinya acara utama kompetisi sekte akan segera dimulai. Dan Tiangan juga tersenyum perlahan, dan senyumnya penuh dengan niat membunuh yang tak terbatas. Itulah pemimpin keluarga kerajaan Xuanling. Apa yang kau lakukan di Datian Zongtian? Sungguh kuat. Xiao Yan dan rombongannya baru saja mendarat di tanah, dan Xiao Yan diam-diam menatap Tiangan berpakaian abu-abu itu. Namun, yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah penemuannya. Bahkan dengan tingkat kekuatan jiwanya saat ini, dia masih tidak bisa melihat menembus orang ini. Orang ini pasti punya cara untuk menyembunyikan napasnya. Tapi menurut dugaanku, orang ini seharusnya menjadi eksistensi paling berbahaya di keluarga kerajaan Xuanling. Lagi pula, dia mungkin juga memiliki keberadaan klan jahat di luar negeri, bisik Mu Tianyuan, kakak laki-laki di sampingnya, kepada Xiao Yan. Setelah beberapa saat, aku akan memasuki tanah api suci dan bertindak berdasarkan keberuntungan. Aku selalu merasa bahwa tanah api suci tidak sesederhana itu. Xiao Yan perlahan menatap ruang yang berapi-api itu, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Ini sangat salah, seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti tanah api suci ini." Mu Yingying juga mengerutkan kening dan berkata perlahan. Dan tepat ketika orang-orang di Paviliun Dupa Terbakar mulai tenang, sosok keluarga kerajaan Xuanling juga bergerak. Semuanya, akulah keturunan surgawi dari keluarga kerajaan Xuanling. Karena semua orang sudah datang ke sini, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa semua orang adalah orang yang kuat.
Sekarang tanah api suci sudah dekat, kita semua butuh yang kuat untuk bergandengan tangan membuka segelnya, semuanya, kumohon, kata Tiangan perlahan. Begitu Tiangan selesai berbicara, terjadi keributan di antara pasukan lain. Tiangan melihat ini dan tidak terlalu banyak campur tangan, melainkan tetap tenang di langit. Para tokoh penting di atas mendiang Kaisar Do Bintang 7, ikuti aku dan hancurkan segelnya. Saat keributan mereda, Tian Ganzai Du mengatakan sesuatu. Begitu suara Tiangan berakhir, banyak sosok terbang langsung menuju langit. Mereka semua adalah pemimpin di sekte super masing-masing. Meskipun mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga kerajaan Xuanling, mereka bergabung untuk membuka segel. Hal yang harus dilakukan, kakak senior, jangan gunakan kekuatan penuhmu untuk sementara waktu. Tepat saat Mu Tianyuan dan yang lainnya melesat ke langit, kekuatan jiwa Xiaoyan langsung terpancar ke dalam pikiran 7 orang di Istana Surgawi. Meskipun ketujuh orang di Istana Surgawi bingung, mereka mengangguk sedikit karena percaya pada Xiaoyan. Sangat bagus, semuanya, ayo kita lakukan. Gunakan kekuatanmu untuk melawan segel itu dan serang, dan aku akan menangani sisanya, kata Tian Gan pelan, sambil menatap banyak orang kuat di sekitarnya. Ayo pedang, Huang Li kuno. Tepat saat suara Tiangan selesai diucapkan, tiba-tiba muncul semburan kekuatan yang menyilaukan dari orang-orang kuat di sekelilingnya. Senang bisa datang. Hancurkan untukku. Tiangan menatap kekuatan yang bergejolak itu, lalu tersenyum tipis. Sebuah kekuatan hidup dan mati perlahan lahir di tubuhnya, tiba-tiba menyatu dengan kumpulan kekuatan besar itu, lalu langsung menghantam ruang yang berapi-api itu. Dan pergilah. Brengsek, orang ini benar-benar telah mencapai level Kaisar Petarung Bintang 8. Dan para ahli yang hadir saat ini, setidaknya salah satu ahli teratas di sekte mereka masing-masing, masih tak bisa menahan diri untuk tidak melihat kekuatan hidup dan mati di tubuh Tiangan. Bum bum bum, serangan yang mengumpulkan kekuatan semua orang itu sangat sebanding dengan manusia. Dalam waktu singkat, ruang ini bergetar sedikit, lalu di bawah tatapan banyak mata, menghantam ruang panas itu dengan keras. Bang bang bang. Tepat saat cahaya kekuatan raksasa itu menghantam ruang yang berapi-api, gelombang api yang berapi-api tiba-tiba memancar darinya. Kembalilah, kau hanya perlu menunggu. Tiangan memperhatikan ruang api itu perlahan melemah di bawah kekuatan sebesar itu, lalu berkata sesuatu kepada orang-orang kuat di sekitarnya. Begitu kata-kata itu terucap, orang-orang kuat itu tiba-tiba kembali ke pasukan sekte tanpa banyak bicara. Pintu masuk ke tanah api suci akan segera dibuka. Saat ini, tatapan Yan Qi berubah serius. Aku juga ikut, kata Mu Yingying pada Xiaoyan. Tidak, kalau terlalu berbahaya, kau tinggal saja di sini bersama pasukan besar. Begitu Mu Yingying selesai berbicara, Xiaoyan dan Yan Qi berkata serempak. Aku tidak peduli, aku akan pergi. Api suciku memberitahuku bahwa sepertinya ada sesuatu di dalam diriku yang membutuhkannya. Mu Yingying menggigit bibirnya dan berkata perlahan. Ada apa? Tepat saat Xiaoyan hendak mengatakan sesuatu, seberkas cahaya jiwa putih di kedalaman alam jiwanya melonjak. Benda ini adalah benih jiwa api suci yang ia peroleh di hutan mayat Yin. Menurut pamannya, Raja Naga Emas, benda ini menyala, dan fungsinya adalah untuk menyimpan api suci, tetapi Xiaoyan belum memberikan informasi spesifik apapun sejauh ini. Dan ketika jiwa api suci ini melonjak, aura sangat jahat di tubuh Yan Qi perlahan menghilang, tetapi bahkan Xiaoyan tidak menyadarinya. Masuklah sebentar dan ikuti aku dengan saksama. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat Mu Yingying yang begitu keras kepala, lalu berkata, aku juga harus pergi. Aku ingin mengklarifikasi masalah Yintong, dan membiarkan Ventian mengatakan yang sebenarnya. Yan Qi tampak khawatir Mu Yingying akan membahasnya, dan langsung berkata. Setelah beberapa saat, Xiaoyan, Tetua Yan, Mu Yingying, dan 7 orang dari Istana Surgawi kita memasukinya, dan para tokoh penting lainnya ada di sini untuk berjaga-jaga. Meskipun banyak orang kuat telah memasuki tanah api suci, untuk mencegah keluarga kerajaan Xuanling diam-diam menyerang paviliun Fenxiang kita masih perlu mempertahankan beberapa orang kuat. Men, kata Mu Tianyuan perlahan. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kakak senior. Menghadapi pengaturan kakak senior Mu Tianyuan, tidak ada seorang pun di seluruh sekte yang keberatan. Pintu masuk ke tanah api suci segera dibuka. Setelah semua orang membuat keputusan, 2 kekuatan yang tadinya saling berhadapan di langit akhirnya hancur berkeping-keping dengan suara bang bang bang. Saat kekuatan kedua kekuatan itu hancur, seluruh ruang tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan api yang luar biasa dahsyat. Namun di samping itu, sebuah pusaran besar yang mencengangkan tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Pintu masuk ke tanah api suci telah terbuka. Hahaha, ayo kemari.
Api suci adalah milikku. Tawa keras bergema di tempat ini. Pembangkit tenaga listrik Do di bintang 7, kau bisa memasukinya. Ayo pergi, kata tiangan dingin, lalu beberapa sosok melesat ke pusaran angkasa tanpa henti. Setelah kita pergi, hati-hati dengan orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling. Kalau terpaksa, kalian bisa pergi dulu dengan pasukan yang besar, jelas Mu Tianyuan. Ayo pergi juga. Begitu kata-kata itu jatuh, Mu Tianyuan membawa orang-orang dari paviliun dupa terbakar dan langsung menuju pusaran angkasa. Puncak kompetisi sekte, Tanah Api Suci, kali ini tidak hanya untuk mengembalikan penindasan keluarga kerajaan Xuanling sebelumnya ke paviliun dupa yang terbakar, tetapi juga untuk mencari tahu kebenaran di balik jatuhnya kakak senior Yintong. Boom! Dengan terbukanya pusaran angkasa, banyak pembangkit tenaga listrik di langit ini menjadi gelisah, dan kemudian pembangkit tenaga listrik yang kekuatannya melampaui Kaisar Do bintang 7 langsung berubah menjadi meteor dan mengalir ke pusaran angkasa. Mereka tahu bahwa ada api suci sejati di negeri api suci ini. Jika mereka bisa mendapatkan api suci, saya khawatir itu sudah cukup untuk membuat mereka terbang ke dahan-dahan dan menginjakkan kaki di puncaknya. Mereka semua adalah pemimpin di sekte masing-masing. Mereka tahu bahwa tanah api suci tidak bisa dimenangkan hanya dengan mengandalkan jumlah orang. Oleh karena itu, jika para murid yang tidak cukup kuat untuk memasuki Kaisar Do bintang 7 memasukinya, itu hanya akan menambah masalah mereka. Crash! Dengan munculnya seberkas cahaya, sekelompok orang perlahan menampakkan wajah mereka. Dilihat dari dekat, mereka adalah 7 orang dari Istana Surgawi Paviliun Fenxiang, bersama Mu Yingying, Yanqi Xiaoyi, dan Xiao Yan. Gelombang panas sekali. Saya khawatir saya baru saja datang ke sini, dan ruangan itu dipenuhi api yang tebal. Seharusnya ini tekanan yang terbentuk dari pelepasan api suci jangka panjang, kata Xiao Yi. Begitu mereka berdua selesai berbicara, mereka langsung melihat orang-orang di belakang mereka. Karena mereka sedang mengolah atribut api, mereka tidak memberikan dampak apapun. Apakah ini tanah api suci? Melihat tidak ada perubahan di kerumunan, Xiao Yan tiba-tiba berhenti dan mengamati dunia dengan saksama. Ketika dia melihat tanah di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Dan dengan suara Xiao Yan, adegan-adegan yang sangat mengejutkan dan membuat orang terpingkal-pingkal juga muncul di depan semua orang. Tanah di depannya terasa berat dan kelabu, seolah tak memiliki aura. Tanah itu sangat tandus, seolah telah dikuras oleh suatu kekuatan misterius. Lubang-lubang jalan muncul, dan banyak tulang serta beberapa senjata patah berserakan di mana-mana. Adegan ini menghantui hati setiap orang untuk waktu yang lama. Apa sebenarnya yang telah dilalui negeri api suci ini? Mengapa tidak ada sedikit pun kekuatan di negeri ini, bahkan di ruang api suci? Perasaan itu, sepertinya kekuatan di ruang ini dan bahkan tanah ini telah ditarik oleh sesuatu. Xiao Yi memimpin dalam memecah ketenangan dan berkata, ceritanya panjang, tapi aku merasakan fluktuasi api suci di kedalaman ruang ini, kata Yanqi sambil menggelengkan kepalanya. Namun, Xiao Yan samar-samar menduga dari sorot matanya yang tiba-tiba berubah beberapa kali lipat lebih tua, aku takut orang ini tahu sesuatu. Tepatnya, ini bukan tanah api suci, melainkan medan perang api suci. Setelah beberapa saat, Yanqi memejamkan matanya sedikit dan berkata, medan perang api suci. Xiao Yan tiba-tiba berpikir keras ketika mendengar kata-kata itu, lalu memandangi senjata-senjata dan tulang-tulang yang compang camping di tanah tandus itu, dan sepertinya memahami sesuatu. Kemunculan api suci telah membuat para ahli kekuatan atribut api di ribuan dunia besar mendambakan, bukan hanya dunia manusia, tetapi bahkan para ahli kekuatan di dunia lain pun mendambakan api suci. Mereka tahu bahwa mendapatkan api suci sudah cukup untuk mengukuhkan status penguasa sejati mereka. Meskipun aku tidak tahu api suci mana yang ada di sini, menurut kabar yang kudapatkan saat aku masuk secara kebetulan, medan perang api suci di sini adalah pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik dari dunia manusia Xuantian dan benua sungai darah dunia hantu. Itu disebabkan oleh api suci, gumam Yanqi, lalu melirik adiknya, Mu Yingying, dan Xiao Yan yang sudah memiliki api suci dengan saksama. Benar saja, Xiao Yan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, jelas semua ini sudah diduga. Meskipun api suci kita lahir dari energi spiritual langit dan bumi, jika jatuh ke tangan orang-orang yang berhati benar, dapat dikatakan bahwa jika jatuh ke tangan orang-orang yang berhati jahat, saya khawatir itu akan menjadi bencana bagi dunia. Dan keberadaan roh api suci, pada tingkat lain, adalah penjaga terakhir api suci. Detik berikutnya, suara terkejut perlahan terdengar dari mulut Yanqi. Mustahil. Saat itu, roh api suci milikku mencoba mengambil tubuhku dan bahkan jiwaku. Xiao Yan tiba-tiba mengerutkan kening.
Tidakkah kamu menemukannya? Kekuatan api suci hampir tersimpan dalam kristal api suci. Kekuatanmu saat ini tidak sekuat Kaisar Do 9 bintang, jadi wajar saja kau tidak terbiasa menggunakan kristal api suci untuk mengerahkan seluruh kekuatan api suci. Sedangkan untuk roh api suci, meskipun memiliki kekuatan api suci yang besar, itu masih belum seberapa dibandingkan dengan api suci yang sebenarnya, kata Yan Qi. Setelah bicara begitu banyak, bukankah seharusnya? Dan ekspresi Xiaoyi Junmei sedikit mengembun. Jelas, orang ini mengatakan roh api suci begitu dia masuk. Aku khawatir medan perang di sini ada hubungannya dengan roh api suci. Begitulah, Xiaoyan mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu, karena roh api suci itu kuat, dan bagaimanapun juga, ia dapat dihapus, tetapi kristal api suci, yang memiliki sumber api suci, tidak dapat. Pak Tuayan, setelah bicara panjang lebar, bukankah medan perang ini seharusnya ada hubungannya dengan roh api suci? Mu Tianyuan, yang berada di sampingnya, tentu saja menyadari sesuatu, dan langsung berkata, cerdas. Menurut persepsiku, aku khawatir ada sesuatu yang najis telah tercampur di medan perang ini, dan roh api suci sedang berjuang untuk mempertahankannya. Kekuatan menghilang yang tak terjelaskan ini seharusnya juga ada hubungannya dengan roh api suci. Setelah Yan Qi selesai berbicara, ia perlahan mengangkat tubuhnya dan melihat ke bagian terdalam medan perang. Sepertinya ada sesuatu di sana yang akan bergerak. Hal-hal yang najis. Aku khawatir itu ras jahat dari luar wilayah ini. Dan Xiaoyan, dengan kekuatan jiwanya yang besar, juga merasakan jejak aura jahat. Namun, aura api di sini terlalu kuat dan menghalangi aura jahat itu. Jika aku mengharapkan sesuatu yang baik, seharusnya itu adalah ras alien. Tapi Anda harus siap secara mental. Aku khawatir kekuatan ras jahat dari luar wilayah itu dapat membuat roh api suci merasa kesulitan, kata Yan Qi dengan suara berat. Jangan khawatir, sejak aku mendapatkan api suci, aku tahu bahwa membasmi ras jahat ekstrateritorial adalah misi yang tak terelakkan bagiku. Xiao tertawa. Karena penjelasannya sudah selesai, ayo pergi. Aku akan bertanggung jawab membimbingmu di sepanjang jalan, tapi jangan berpikir aku yang melakukannya. Di tempat seperti ini, kemunculan dua api suci hanya akan menyebabkan penolakan yang lebih kuat, kata Yan Qi. Semua orang mendengar kata-kata itu dan mengangguk pelan. Meskipun kekuatan Yan Qi saat ini belum kembali ke puncaknya, penyakit gelap di tubuhnya telah disembuhkan, jadi menurut dugaan Xiaoyan, kekuatannya mungkin sebanding dengan One Star Fighting Immortal. Pak Tuayan, kemana kita akan pergi sekarang? Mu Tianyuan bertanya perlahan di sampingnya. Tidak ada harta karun di medan perang api suci ini. Ayo kita langsung ke tanah api suci. Di mana bukan hanya api suci, tapi juga tempat Yin Tong mengalami kecelakaan. Setelah Yan Qi selesai berbicara, sudut mulutnya sedikit bergerak, dan kekuatan api suci di dalam tubuhnya terus memanggil, seolah ada sesuatu yang memanggil di ujung medan perang. Miliknya, ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, paviliun Fen Xiang dan kelompoknya, yang dipimpin oleh Yan Qi, terbang langsung menuju kedalaman medan perang.